Superflat Bedrock Edition, pilihan world yang seharusnya kita pakai untuk membangun rumah dengan bebas di mode kreatif, karena dunianya datar. Ibaratnya kayak lu dikasih kanvas gede dan bebas mau bikin apa aja di situ. Tapi gimana kalau lu cuma dikasih kanvasnya doang, tidak sepaket dengan alat mewarnainya? Itulah kasus gua sekarang. Gue bertahan hidup di Superflat Bedrock Edition tanpa apapun. Berbeda dengan Java, Superflat di Bedrock itu tidak memiliki village dan bahkan stronghold pun nggak ada di sini. Kalau ditanya bisa atau nggak bertahan hidup di sini, jelas bisa. Kalian bisa nonton video gua yang ini kalau penasaran. Karena di sini gue akan sedikit rekap aja apa yang terjadi di 200 hari sebelumnya. Gue ngekill Wandering Trader dan dia drop Milk Bucket. Terus Milk Bucketnya gue jual ke Wandering Trader yang spawn berikutnya. Dengan Emerald gue bisa membeli Moss Block, yang mana itu sepaket dengan Azalea Tree yang menjadi pohon pertama dan kayu pertama gue. Terus gue nyembuhin villager pakai Golden Apple yang gue dapetin dari Zombified Piglin. Dan seperti inilah dunia gue sekarang. Gue mau ngasih tahu ke kalian agar tidak terlalu berekspektasi tinggi di video kali ini. Karena apa? Kalian lihat aja ntar. Sebelum itu, kalian capek nggak sih main Minecraft sendirian? Mau bikin server tapi nggak pengen ribet dan nggak mau nge-lag? Tenang aja, sekarang ada Alstor Hosting, server hosting nomor 1 di Indonesia. Kenapa nomor 1? Karena harganya mulai dari Rp15.000. Tuh, harga mie ayam komplit, murah banget. Dan juga sudah dilengkapi dengan panel yang lengkap dan praktis untuk ngatur server kamu sendiri, yang pastinya nggak ribet dan mudah dimengerti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alstor atau klik link yang ada di deskripsi. Sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Yo, selamat datang kembali di Superflat. Wow, sudah berapa lama ini? Halo villager, halo WT, teman sejatiku. Jual apa? Sekarang ngapain? Kita jualin pumpkin dulu. Oh ya, selama 200 hari ini kita belum dapat melon ya. Jadi kita nggak bisa jual melon cuy. Ini kayak kita bunuh aja deh Iron Golem nih. Oh fuck. Waduh. Nice. Oh ya, karena ini update terbaru jadi kita coba bikin. Nah ini. Wow. Spear. Anjay. Jauh juga. Yang baru apa aja sih? Nautilus. Kita nggak bisa dapat Nautilus di sini. Zombie Horse. Mungkin kalau malam ada Zombie Horse. Oh iya, kita enchant pakai lunch. Ini yang gue benci dari Bedrock ya. Villager tuh suka ngeklaim kerjaan yang jauh. Olah. Ini orang ternyata. Feather falling, I don't need that. Wow, salah. Ngapain di jalan kocak? Oh iya, mumpung malam. Keren juga. Nah, ini dia. Oh my god. Halo. Set. Aduh. Oh, kena. No, di spawn. Ya elah, kejauhan. Gak kena cuy. Apa guanya yang skill isu ya? Oh, harus charge-nya harus dari jauh. Tuh. God damn. Susah coy. Nah ini dia. Gas. By one. Jatuh dia. Kita dapat kuda baru coy. Nih. God damn. Zombie horse. Camel gak ada di sini camel. Dan skeleton yang baru juga kita nggak bisa dapetin ya. Nasib main Superflat kayak gini. Gua nge-build apa ya? Bikin gunung gitu. Sana. Gunung. Oke. Terus bikin hutan biar kelihatan kayak dunia biasa gitu. Selagi gua ngumpulin niat, gua panenin beberapa pumpkin dan cukurin beberapa bulu domba. Dan lanjut dengan gacha villager librarian buat nyari buku lunch 3. Capek ah. Kayaknya sekarang kita mulai nge-build aja deh. Cocoknya di mana ya? Sana kah? Stop. Ya sih. Kita perlu banyak wool warna abu. Karena ini yang paling dekat warnanya dengan stone. Harus mulai dari mana nih? Ini luas nih. Apa kita buat candi di sini?
MLG. Bagus nggak? Yep. Bagus nggak? Bagus nggak? Oh hell nah. Bagus sih. Gini. Terus di sana ada naik lagi. God damn. Wow. Apa sih? Wow, kenapa bisa spawn di sini? Keren cuy. Asli. Kena combo. Gak terlalu langka ya. Sering muncul dia. Oh, nah, nggak ada Elytra, nggak ada wind charge. Bisa banget kalau lagi nge-build. Nggak ada scaffolding juga. Pas nggak sih? Yo, maling bro. Kita refreshing dulu. Yippee. Wow. Akhirnya WT. Halo. Melon seed. Please banget. Ya, kaktus. Blue ice. Ini tulip. Lanjut. Lihat tuh, gunung. Terus nanti ada air terjun, ada kolam di situ, ada sungai di sini mengalir ke sini. Beh. Jadi kemarin gua ada polling di komunitas YouTube soal ngambil 12 end portal sama 1 lava. Tapi nih, sabar. Gua udah mainin ini world tanpa lava. Rasanya gimana gitu kalau misalnya gua ngambil end portal sama lava dari cheat? Yang gua udah lewatin semua ini tanpa apapun gitu loh. Lagian main dengan barang seadanya kayak gini tuh lebih seru sih cuy. Bahan-bahannya terbatas, jadi nggak terlalu overflowing dengan item yang kebanyakan. Kadang kalau itemnya kebanyakan jadi makin sulit untuk produktif gitu, karena terlalu banyak, jadi bingung mau ngapain. Dengan bahan seadanya kayak gini malah lebih nggak punya pilihan, jadi terpaksa pakai yang seadanya gini. Dan itu menurut gue lebih seru ya. Keterbatasan malah membuat ini makin seru gitu. Yap, sorry banget. Walaupun 85% dari 16.000 suara itu setuju kalau gue ngambil end portal frame dan lava, tapi gue sendiri memutuskan untuk nggak lakuin itu. Karena dari awalnya udah seperti ini, ya biarlah seperti ini. Dan juga ada yang bilang kalau lu akalin aja bang, kayak video sebelumnya, yang mana suruh temen lu ngambil end portalnya sama lavanya. Tapi itu hitungannya sama aja dengan nge-cheat cuy. Karena kan gue kan minta tolong temen gue itu kalau nggak pakai cheat. Gue minta tolongnya cuman untuk nge-crafting. Dan itu nggak perlu ngambil sesuatu dari kreatif. Jadi walaupun temen gue yang ngambil, hitungannya sama aja. Gue udah nyoba juga. Gue turunin versi ke versi berapa itu jadul pokoknya. Yang super flat belum ada. Tapi itu nggak bisa. Ntar gue kasih deh klipnya. Oke, udah gue masukin tuh super flat no bonus chest. Coba deh unable to connect. No, gak bisa coy. Kita coba lagi. Oke, coba. What? Nge-crash kah? Ya nge-crash deh. Ini bukan pertama kalinya gue nyoba akalin super flat untuk dapetin lava. Gue cari tahu tentang chunk regenerate, bug lava, ganti versi dan player data. Tapi gue nggak nemu jawaban untuk Minecraft Bedrock. Gue juga nggak tahu apa-apa tentang codingan Minecraft. Jadi ya gue nyerah. Kalau kalian tahu cara ngakalinnya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Tapi makasih sih yang udah ngevote pollingan kemarin. Sorry juga kalau gue agak labil sih. Gue juga bingung nih world mau dikemanain gitu loh. Thunderstorm cuy. Serius. Ayo coy. Thunderstorm kah? Enggak deh. Makan? Iya coy. Oh iya. Mana nih? Oh shit. Oh nyamper sini woi.
What? Woi, 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 woi. Ini ada lightning rod loh. Gak ada anjir, kocak. Ya elah. Yes. Let's go. Wow. Dapat 9, 1 golden apple. Lumayan lah. WT. Au. Red sand. Boleh lah. Kegiatan gua sekarang ya paling nge-build doang. Tapi bikin gunung itu boring banget. Literally cuma naruh dirt. Jadi gua selingin dengan berkebun. Memperluas pumpkin farm gua. Karena ini merupakan sumber emerald paling gacor. Gua rapiin sedikit area gunungnya. Dan akhirnya gunung dari dirtnya udah kelar. Yeay, kelar. Akhirnya terraformingnya kelar. God damn. Keren cuy. Kayak batu kan? Dan lagi-lagi bagian boring, yang mana gue nge-build pakai blok seadanya. Tapi jujur gue seneng, karena blok paletnya itu nggak terlalu banyak, jadi gue nggak bingung untuk masukin ke dalam buildnya. Ya karena skill nge-build gue pas-pasan. Nah, keren gak sih? Bagus cuy. Nah, sekarang kita isi kolomnya. Buset, keren banget cuy. Nah, dari kolam yang ada di gunung, gue bikin kayak aliran sungai gitu yang mengarah ke kolam kotak yang gue bikin sebelumnya. Halo Creeper. Jadi, kita udah punya bahan-bahannya di sini, dan kita akan build kayak rumah gitu di sini. Ya udahlah, kita langsung aja bikinnya. Pakai apa ya? Bingung juga nih. Oh iya kan di Bedrock ada vibrant visual kan ya? Kayaknya bagus deh kalau gue pakai sambil nge-build, iya gak sih? Wait, what? Oh elah, kenapa berkabut gini? Coba lihat airnya. Kok nggak ada airnya? Hah? Jelek anjir. Oh ini kelihatan nih. Buset. Kok jelek ya? Apa gara-gara hujan? What? Hampir. Aw. Udah kah? Nah. Tapi kok berkabut gini ya? Oh. Oke. Bagus. Tapi terang banget anjay. Kalau nggak nyaman gua matiin. Tuaga. Ih, terang banget cuy. Sumpah. Jelek anjir. Gak mau. Gini aja dah. Gue kurang nyaman anjir kalau main kayak gitu. Ini lebih enak lihatnya. Nggak sakit mata. Terus transisi ke ini. Ya bagus deh. Nice. Apakah bagus? Mari kita lihat. Oke lah. Nah, keren sih. Oke, nice. Ini baru pas. Yang tadi ketebelan cuy. Nah, pintunya ini gue pengennya warna kuning, pakai bambu. Cuman nggak ada cuy. Jelek cuy warnanya. Tuh, nggak terlalu kelihatan, cuman ya lah, dari jauh. God damn. Jendelanya bagus apa ya? Boleh lah ya. Nice. Boom. Pendek lagi. Boom, baru tinggi. Kenapa deh ini?
Lucu banget cuy. Yaudah deh, nah. Habis deh makanan gua. Dan pohon cuy. Tinggal kasih ini aja nih daunnya. Terus bikin jalan. Baru ladang wheatnya. Herobrine. Coba kita lihat. Hup. Not bad lah. Not bad. Damn. Set. Sip touch. Oke, sip. Kita akan nanemin wheat di sini. Ini gapa. Jadi inilah dia. Anjay. Belum pada tumbuh sih. Lagi nunggu. Kita bikin jembatan di sini. Ngancurin. Nah, jadi deh. Simple aja. Thunderstorm muncul lagi dan kandang gua disambar petir. Karena babinya udah habis dan Thunderstormnya masih ada, jadi gue cari mob head buat koleksi. Yang mana di satu ledakan gue dapat 4 kepala. Lumayan. Gue bunuhin semua piglinnya dan dapat gold yang lumayan banyak. Gue tambahin kayu di pinggiran wheat farm gue biar kelihatan bagus. Dan akhirnya setelah sekian lama, gue dapat trade melon seed dari Wandering Trader. Pinggir kocak. Yes, melon seed. Melon seed. Yeay. Woi, dari sekian lama woi. Nah ini, blue orchid. My favorite flower. Black ice. Thank you. Gile. Nice banget ini. Yeay. Lanjut, gue bikin lampu taman agar sekitaran jalan itu nggak terlalu kosong. Hujan petir lagi guys. No, udah reda. Ya. Terus rumah yang gue bikin tadi, gue isi dengan dripstone farm. Karena gue juga bingung mau ngisi apa di rumah itu. Nah, kan bagus cuy. Terus gue tambahin scarecrow di tengah-tengah wheat farm gue. Karena gue udah punya melon seed, jadi gue bikin melon farm yang agak luas. Agar produksi melonnya juga melimpah. Gue gali lubang air yang terlalu deket, jadi gue tambal ulang. Dan langsung gue isi dengan air. Cuma 6? Lah, kamu ambil ya? Woi lah. Udahlah, finally. Lunch 2. Ini. Senamain lah. Langsung lapar. Set. Kita panen semua nih. 1, 2, 3. Boom. Baru aja tumbuh nih. Dan seketika gamenya terasa sangat chill. Gue cuman trade pumpkin ke villager dan nanamin melon. Tapi kegiatan ini sangat ngebosonin untuk ditonton. Ya, nggak mungkin dong. Gue taruh gameplay Subway Surf, mobil GTA 5 jumping, dan slime ASMR untuk menjaga attention kalian. Jadi bakal gue persingkat aja di bagian ini. Oh my god. Yes. Anjay. Karena di area gunung gua masih terasa kosong, jadi gua tambahin beberapa pepohonan biar kelihatan rame dan lebih hijau. Terus gua tambahin kayak moss block dan dedaunan di beberapa tempat. Terus gua hancurin sugarcane farm lama gua yang niatnya mau gua pindahin ke tempat yang baru. Terus gue bikin bangunan kayak gerbang gitu untuk memperluas area village gue.
Ini thunderstorm kan? Nah, ini villager gua. Dia kesambar petir, terus Iron Golem langsung bunuh dia. Gua nggak tahu itu villager apa. Lihat nih, udah ada yang baru. What the hell? Dia kesambar petir, buset. Gua tidak ada babi. Jadi, ya udah deh. Dan ini kita buat apa di sini? What? Bahaya cuy. Pumpkinnya tuh lihat. Buset, banyak banget. Lihat nih. Boom. Dan masih pada tumbuh. Lihat nih. Nih. Buset. Oh, pattern ini. Ngapain gue beli 2? Damn. Sekarang kita cari zombie villager. Kita mau nyembuhin. Kalau ada Mason sih. Dia jual kayak bebatuan gitu, terakota. Apa tuh? No, Fletcher sama zombie biasa. Ya, librarian. Aduh, bacer. Oke, please. Apa tuh? Fletcher lagi. Sumpah jelek banget. Tapi terlalu malas untuk bongkar ulang, biarlah. Capek gua. Apa yang terjadi cuy? Gue tadi AFK coy. Kayak ada creeper deh. Yo, biar mati dia. Karena gue ada banyak emerald, kita beli ini. Thank you. Dan kaktusnya tuh udah tumbuh juga tuh. Buset. Kayaknya kita bikin ini deh, kaktus farm. Kita bikinnya di mana ya? Buset, tumbuh semua tuh. Sugarcane. Kita akan bikin kaktus farm di sini. Tapi kayaknya kita bikinnya di daerah sini aja deh. Soalnya deket sama pumpkin farm dan melon farm. Jadi dalam satu area ini kita bisa dapat kayak sugarcane, pumpkin, melon, sama iron. Jadi kayaknya kita bakal bikinnya di sini aja. Walaupun di sana kosong, tapi bodo amat. So, gue baru aja AFK dan lihat tuh semangkanya. Waktunya panen. Sudah berapakah kaktusnya? Soalnya ini kan tumbuh nih. Boom. 25. Nice. Ntar kita lanjut bikin lagi. Sampai berapa tingkat gitu? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Happy. Let's go. Welcome 1 Januari 2020. Wah, sangat meriah ya. Wah, seru banget sore. Seru banget. Menyedihkan. Aduh, ini backgroundnya nih. Tasan semua anjir. Looting mending. Nah, daripada kita menggabut di sini di 13 hari terakhir, mending kita bikin aja di sini. Niat gua di hari-hari terakhir ini cuman AFK doang. Tapi rasanya kurang strike aja kalau cuman kayak gitu. Jadi gue mutusin untuk bikin mob farm. Kebetulan gue juga butuh yang namanya copper. Jadi gue pilih tempatnya yang agak jauh. Terus gue bikin kayak 2 mob farm yang digabung jadi satu. Jadi mob yang spawn itu lebih banyak dan terkumpul di satu area.
Di sini setelah gua lihat-lihat lagi, ternyata mob farm itu ketinggian. Jadi gua hancurin beberapa blok dan pasang kembali yang bener. Mob farmnya udah jadi dan hasilnya ya lumayan lah. What the fuck? Saatnya AFK. Ini villager biasa, ini weaponsmith. Oke. Sini please. Yup. Jadi, gue baca wiki ternyata weaponsmith nggak jual spear. So, apaan itu woi? Yo, kenapa dia spawn di sana? Sir? No. Oh my god, mati dia. Kok bisa gitu? Pink ship. Bertambah dong ini yang kemarin. Yeay. Sekarang ada 2. Let's go. Karena emerald gua udah kebanyakan, jadi gue bikin lantai ruangan barang langka gua pakai emerald block. Dan di situ juga gua taruh item langka yang gue punya, kayak gold, potion, mob head, diamond armor, dan lain-lain. Ini semua redstone. Ini potion yang langka. Sama ini, sama ini. Karena gue rasa perubahan world-nya udah lumayan signifikan, jadi gue kelilingin base untuk bikin map yang akan gue taruh di ruangan flexing. Hari ke-96. Ngapain lagi ya? Bingung sih. Furnace. Nah. Anjay. Keren banget cuy. Udah ke sini. Nah. Desa. My life, my rule, my attitude. You love me or hate me, I don't care. Yay. Orel kita bikin. Anjir mahal banget. 1 aja kali ya. 1. Gue pakai gold gue untuk bikin power rail. Gila nggak tuh? Sekarang kita bikin di mana ya? Wah, perlu banyak dong railnya. Kita bikin 3 stack, 4 stack gitu. Iron kita banyak coy. Yeay. Kita emang harus hemat. Hemat ini power rail cuy. Item mahal ini. Tuh. Geng. Nah, sini. Nah. Jadi. Nah. Ini 1 nih. No. Ya elah. Geng. Phantom, no. Karena gue akan bikin TNT. Watch out. Oh, pas banget. Nah iya, Mason ini cuy. Yes. Okay. Let's go. Geng. Kudanya ikut. Yo putus. Yang ke sana bagus, cuman kita hancurin dulu komposernya. Di-spawn kah? Woi coy. Jangan di-spawn please.
Bodohnya. Udah males ah. Ya udah hari ke-300. Sempet deh. Ya, saatnya AFK. Sampai hari ke-300. Let's go. Yo, hari ke-300. Yo, kita sudah menamatkan. Ya, sudah hari ke-300. Let's go. Tamat deh. Kemungkinan besar gua nggak akan mainin ini lagi. Kecuali Mojang tiba-tiba nambahin cara dapetin lava di super flat. Atau tiba-tiba super flatnya Bedrock dapat struktur. Nah, itu baru gue main lagi. Untuk sekarang sih gue nggak pengen nge-cheat dulu ya di world ini, karena lo bayangin aja gue dapetin ini semua tanpa apa-apa gitu loh. Jadi kalau ada satu benda yang gue dapetin dari cheat itu rasanya agak kurang aja. Walaupun banyak yang bilang suruh temen lu aja bang yang bikinin portalnya, yang bikinin ambil lavanya. Tapi kayaknya enggak deh. Bang, 300 harinya mana? Ini dia. Sudah selesai. Yeay. W series, WT, makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Hai.